paling penting untuk seorang pemain menjadi pemain hebat, pemain profesional itu adalah kita nggak usah berpikir bakat itu sudah kita kesampingkan sekali. Yang kita pikir adalah satu, kerja keras latihan. Betul. Kerja keras latihan. Terus yang kedua, nutrisinya harus dijaga. Makan yang harus penting. Jangan punya bola nih, pinjemin aja dulu. Kalau dia minat dia pasti bisa beli lah. Kan bisa beli pakai. Masa beli bola bisa. Intinya sebenarnya bola. Kalau kamu sayang sama pemainmu, dia berbakat, dia punya potensi, orang tuanya support, tapi dia untuk beli bola aja tidak bisa berkorban. Karena dia punya bakat. Ya kamu tahu ya. Terserah suatu hari ke depannya balasan yang kamu terima dikasih timpal, dia lupa sama kamu, tidak pernah ingat kamu, nggak apa-apa. Kan Tuhan tahu amal jariahnya untuk kamu nanti dari dunia ke akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau berbincang-bincang santai lagi sama pelatih. Tapi pelatih ini passionnya banyak betul. Ada YouTuber, ada C, ada fisik. Nah, nama beliau ini Bang Dedi Ahmad ya, Bang Dedi Ahmad. Nah, tapi nanti tanya-tanyanya itu banyak dipandu sama Mas Tria yang paling ganteng di sana. Ya, jadi dipandu sama beliau. Oke, biar lebih singkat, padat dan jelas, apa aja yang mau kita tanyakan itu sudah disetting semua sama Mas Tria. Jadi kita bisa langsung saja ke dia. Oke, thank you Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali ngobrol di bincang santai aja, masih di Karya Ngau TV ya. Dan juga hostnya masih belum dibayar karena memang belum ada anggarannya. Oke, nah sekarang saya udah bersama Coach Dedi Ahmad apa Dedi Yuri Ahmad? Dedi Ahmad. Karena kita tuh kenalnya Coach Dedi DR23 aja, ya kan? Coach, kita kenal udah lama ya. 2000 berapa kita pertama kali kenal, Coach? Lanut ya? Enggak, masih di Kavaleri. Oh iya betul. Kavaleri itu sekitar 2015 atau 2014 ya? 14-15 saya itu baru pertama kali kenal, dan saya ketemu Coach Dedi itu pertama kali lihat itu waktu masih zamannya sering main sama Viking Borneo di lapangan pesawat ya. Itu dia masih zamannya rambut gondrong, baru pipinya tembem. Itu pertama kali saya lihat Coach Dedi, ya kan? Nah, mungkin berbeda lah dengan sekarang ini. Nah, mungkin yang pertama bakal saya tanyakan, Coach, apa yang memotivasi Coach kok sering banget gitu loh beraktivitas di dunia sepak bola? Berawal dari tahun berapa, Coach? Awalnya sih sekitar tahun 2014. Berawal dari daerah saya di Gunung Tembak itu kan tidak ada SSB. Oke. Tidak ada SSB, terus kalau mau latihan sepak bola itu terlalu jauh ke Serangan Gunung Tembak. Ada yang nelpon. Mesti ke Manggar, terlalu jauh. Akhirnya saya buatlah SSB di Gunung Tembak dengan modal nekat aja. Tapi saat itu waktunya juga kurang. Tapi saat itu sih saya sebenarnya sudah ada lisensi pelatih di nasional. Tahun 2010 saya sudah punya D. 2010. Cuman nggak bisa fokus karena pekerjaan. Terus 2014 setelah anak saya lahir saya mikir, saya kan dulu bukan pemain sepak bola, jadi nggak pernah main kemana-mana, nggak ngerti sepak bola. Di kampung aja cadangan mati. Di kampung aja di Gunung Tembak udah pernah dipakai. Ya, cadangan mati. Tapi, itu masih gendut ya? Ya, masih gendut. Jangan cerita gendut lah. Terus saya berpikir kalau nanti anak saya besar, cewek, yang cowok, kalau dia latihan bola latihannya di mana? Terlalu jauh. Sedangkan saya pingin dia jadi pemain sepak bola. Anggap aja cita-cita saya dulu tidak tercapai tapi diteruskan sama anaknya. Saya dulu sih sempat ikut seleksi Suratin tahun 96 97. Seangkatan sama Ponario. Muhammad itu. Tapi beda nasib berarti ya? Beda nasib. Yang itu kepilih. Saya jadi supir angkot. Iya. Tapi ya itu ya proses hidup. Orang kan beda-beda. Namanya sepak bola sudah mendarah daging, hobi. Mungkin dulu kita gagal, tapi nanti anak kita tidak gagal. Walaupun anak kita tidak gagal, tapi
Tapi saya selalu ingin berkecimpung di sepak bola karena cinta ya. Karena cinta ya. Karena semuanya yang berawal dari hati akan sampai ke hati. Aing. Oke coach, itu 2014 bikin SSB. 2014 bikin SSB, walaupun saat itu anak saya Masih ikut. belum ikut, Saya usianya cuma- masih kecil ya. Masih terlalu kecil, saya buat untuk anak-anak di sekitar. Namanya apa coach? SSB DR23. Nah, ini banyak yang nanya juga, DR23 itu apa sih? DR23 itu sebenarnya nama dari anak saya sendiri, Oke. Diva dan Romeo. Oh, Diva dan Romeo. Nomor 23 itu nomor rumah saya, Oh, kirain tanggal lahir. termasuk nomor punggung. Iya. Termasuk nomor punggung, saya suka nomor 23 karena sebenarnya sukanya nomor 7 karena Beckham saya ini adalah Beckham. Diganti? Nomor 23 saya suka sekali nomor 23. Jadi itu aja. Oke, pas juga nomor rumah ya. Pas juga nomor rumah, dan DR itu bukan hanya Diva dan Romeo ya, tapi juga Dedi Rabbit. Karena saya pun peternak kelinci. Oh, iya ya benar-benar. Jadi DR itu Dedi Rabbit. Dedi Rabbit 23. Karena 23 itu nama alamatnya juga, nomor rumah. Terus juga nomor favorit. Jadi DR itu bukan dokter ya. Oke. Jadi DR itu Diva Romeo atau Dedi Rabbit. Dedi Rabbit. Walaupun sekarang saya sudah tidak fokus di kelinci. Masih ada kelinci. Kelinci masih ada. Sedikit-sedikit ya. Nah, itu dimulai dari 2014 karena memang udah mendarah daging gitu kan. Itu berlanjut sampai sekarang nggak coach? SSB-nya? Sampai sekarang berlanjut. Artinya cuman saya punya semangat untuk anak-anak di sekitar sana untuk menghindari hal-hal yang negatif ya. Jadi mereka mungkin punya potensi, tapi pasti tidak ada. Akhirnya saya bangun SSB itu bertahun-tahun sampai sekarang alhamdulillah. Sebagian anak-anak itu sudah pada remaja. Dan sekarang saya lebih fokus ke anak saya sendiri sebenarnya. Oke. Itu di tahun 2014 muridnya ada berapa tuh SSB-nya? Itu lagi banyak-banyak, itu sekitar hampir 60-70 berapa kategori. Itu orang Gunung Tembak aja? Ya, Gunung Tembak dan sedikit lah. Oke. Sekitar Gunung Tembak. Itu 63 ya zaman itu. Sekarang makin kesini makin sedikit. Makin sedikit. Faktor makin sedikit itu ya karena makin banyak SSB berkembang di daerah timur, di Lemaru, terus makin banyak SSB, akhirnya banyak pilihan. Oke. Nah, banyak pilihan mungkin cara yang lebih baik. Terus juga yang selama ini jadi masalah sih sebenarnya semenjak anak-anak itu diperbolehkan pakai HP ya masa pandemi ini. Oke. Kalau kemarin dia aktivitasnya mungkin latihan, sekarang mereka rada-rada malas, rada megang HP. Main game. Main game. Itu yang jadi masalah buat kita sih. Dan kalau untuk di Gunung Tembak tertib ya, Gunung Tembak itu sebenarnya banyak anak-anak pemain muda potensial itu banyak, cuman support orang tua yang kurang sekali. Ibarat kata itu kalau saya sebagai pelatih dan pemilik klub respect, mendorong, mendukung mereka tidak bakal mau latihan. Beda dengan di arah Manggar sampai ke kota Balikpapan, karena orang tuanya mendukung karena satu, karena kalau di daerah Manggar itu kan banyak pemain-pemain yang sudah berhasil. Ada contoh lah ya. Ada contoh menjadi pemain timnas. Jadi orang tua dan anak termotivasi. Sedangkan di Gunung Tembak itu tidak ada dari zaman dulu. Siapa sih Gunung Tembak paling gitu ya? Iya. Ada sih zaman dulu itu mungkin angkatannya si Junaidi, Jojon pernah disuratin, terus Edu pernah disuratin. Tapi itu sudah tidak ada. Nah, jadi yang memotivasi dari lingkungan sendiri yang tidak ada, yang membuat akhirnya kalau tidak orang tua yang mensupport, anak-anak susah. Sedangkan jujur tingkat ekonomi di Gunung Tembak itu kan agak bawah ya. Jadi agak susah untuk berlatih, iuran gitu susah. Jadi kalau enggak kita sendiri, jadi jangan berharap SSB DR23 itu anak-anak berat sekali. Jadi kita yang ibaratnya cuman loyal, menggelontorkan uang lah ya untuk hobi ya. Untuk anak-anak, urusin lapangan dan yang lain termasuk turnamen. Ada sih alhamdulillah ada bantuan dari Burindo. Makanya sekarang namanya dari Burindo karena Burindo sering membantu support satu turnamen. Nah, benar. Karena saya juga adalah salah satu pemainnya dari 2014 itu juga nggak sengaja. Nggak pernah dibayar ya? Nggak pernah dibayar, dan saya nggak, jujur aja ya, bukannya mau menyombongkan diri atau mau ya mentang-mentang ngobrol sama DR23, tapi zaman-zamannya masih rame lanut itu setiap tahun banyak sekali tawaran, ayo gabung sini, tapi yang saya prioritaskan adalah DR23. Kenapa? Karena saya udah nyaman. Gitu. Karena udah nyaman dalam artian gini, yang saya cari itu bukan materi atau apa. Kalau dari bola, karena saya juga hobi coach,
saya nggak pernah minta bayaran, nggak pernah gitu kan, sama sekali nggak pernah. Kecuali dikasih ya diterima gitu kan. Karena kalau minta nggak pernah. Jadi ketika ada lanut itu selalu yang diprioritaskan adalah DR23 dulu. Iya, karena kenapa? Karena saya udah nyaman, karena ngerasa apa ya, kalau saya sih hubungannya sama Coach Dedi baik aja, kekeluargaan segala macam. Bukan karena saya ada orangnya ya gitu, tapi memang benar gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang terjalinlah silaturahmi yang sudah lama juga ya Coach ya. Udah lebih dari 5 tahun lah saya ketemu Coach Dedi, dan alhamdulillah kemana-mana bisa bareng terus juga gitu. Karena memang hobi yang sama. Nah, kalau di tahun 2014 itu Coach, anak-anak SSB ada 60. Tadi kan kembali katanya ada sponsor yang ngebantu lah ya gitu kan. Berarti anak-anak ini nggak dipungut biaya sama sekali ya? Tidak. Tidak. Beda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan ada ya? Tidak. Tidak juga? Tidak. Paling kalau ada anak-anak mau dikasih iuran bantu-bantu juga agak berat sih. Jadi sebenarnya di tahun-tahun dulu itu terbantu dengan CSR dari usaha saya sendiri. Oke. Kelinci, artinya ada rezekinya di kelinci. Saya cuma berpikir kalau rezekinya di kelinci saya CSR ke anak-anak, kan nanti kelincinya semakin berkembang ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi cuman amal jair yang nanti. Intinya kalau kamu berbuat ikhlas akan ada balasannya nanti. Tidak di dunia, akan di akhirat ada. Iya, Jadi, amin. karena di sepak bola tidak ada yang menguntungkan bagi saya. Semuanya lebih melalui ke hati, hatimu puas, nanti ada rezeki dari lain. Insya Allah, rezeki amin. bukan dari hanya uang. Ya. Rezeki kan dari pertemanan juga, segala macam kan itu rezeki juga gitu loh. Nah, kalau misalnya sekarang ada berapa murid Coach yang ada di DR23? Sekarang tuh yang aktif cuma di 2 kategori usia ya. Usia 10 ke bawah sama 12 ke bawah. 13 ke bawah. Itu dipegang sama berapa orang tuh? Saya sih megang cuma berdua sama Pak Oni. Pak Oni? Iya, sama yang bantu-bantu mungkin Alek ya. Alek juga. Alek ada yang sibuk di wasit. Alek kan? Nggak kena. Sekarang dia lagi onsite. Lagi onsite. Ya. Kasihan, lagi cari uang. Ya cuma kita bertiga. Bertiga aja ya. Oke. Dan di sana juga lapangan banyak juga sebetulnya ya Coach ya? Sebenarnya lapangan sangat banyak di sana. Sangat banyak. Tapi yang peduli untuk ngurus lapangan itu yang tidak ada. Jadi seperti halnya begini. Di Gunung Tembak Timur, dari Gunung Tembak, itu orang kaya banyak. Orang berduit banyak. Iya. Ya. Tapi yang peduli nggak ada ya. Tapi orang yang peduli bisa dihitung dengan jari. Bener. Peduli pada sepak bola. Lah. Iya ya. Karena kita lagi ngomongin bola ya, bukan ngomongin tetangga. Berarti memang di sana tuh lapangan banyak, tapi kembali ya itu tadi nggak ada yang, bukannya nggak ada sih, cuman hanya sedikit orang yang peduli ya Coach ya. Oke, berarti tekad utamanya adalah selain mengembangkan hobinya juga, pengen dong ya dari anak-anak Tritip Gunung Tembak sana yang jenjang karirnya di dunia sepak bola pengen ya Coach ya. Oke. Salah satunya mungkin, bukan salah satu, salah duanya adalah anaknya ya. Dua-duanya mungkin dijuruskan untuk ke dunia sepak bola Coach ya. Iya. Itu memang apa ya? Saya dulu berpikir pada saat saya ngelatih anak-anak orang bisa. Intinya kalau kita melatih di usia dini kan bukan seberapa banyak piala yang kamu dapat. Iya. Tapi seberapa berhasil kamu menciptakan seorang pemain. Oke. Karena untuk anak-anak dari yang tidak bisa menjadi bisa. Oke. Dari yang tidak benar menjadi benar. Karena coach is mekanik. Yes. Pelatih adalah mekanik. Betul. Mengamati, menganalisa, memperbaiki dan membenarkan. Oke. Nah, kalau misalnya untuk coach sendiri harapannya nih, kan banyak nih SSB di Balikpapan. Untuk SSB ataupun juga anak-anak yang lagi baru mau mulai ini seperti apa nih Coach? Untuk pengen nih berkarir di dunia sepak bola. Harapannya pengen seperti apa? Atau punya tips nggak sih Coach? Untuk usia dini ya? Iya. Untuk usia dini yang paling pertama itu support orang tua. Kalau anaknya sudah punya minat, tapi orang tuanya kurang support juga susah. Anaknya minat, orang tuanya support, itu bisa. Tapi asal jangan orang tua terlalu ambisi. Yes. Ya, karena di usia dini, di usia anak, kadang ambisi orang tua yang menghancurkan segalanya. Ya. Karena di setiap pertandingan orang tua biasanya ya Coach ya, anaknya tuh selalu pengen menang. Padahal kalau menurut saya bisa dulu main bola. Kalau udah bisa pasti menang. Sekarang kalau nggak bisa main bola gimana mau menang kan Coach ya? Oke. Nah kalau misalnya menurut Coach sendiri kelemahannya anak-anak sepak bola Balikpapan apa sih Coach? Kalau kelemahan sih menurut saya tuh nggak ada ya, karena sama semua di dunia sepak bola, di dunia anak-anak, dimanapun pelatihan itu sebenarnya sama, cuman metodenya. Kalau menurut
menurut saya untuk usia dini anak-anak itu lebih dibenarkan, tapi ini yang saya pernah pelajari ya, waktu saya ngambil ISEM di Malaysia itu, instruktur saya pernah bilang, sebelum kamu mengajarkan anak-anak menendang bola, bermain bola, ajarkan dulu dia cara berjalan yang benar. Ya, ajarkan dia cara berjalan yang benar. Berjalan dalam artian sebenarnya ya? Berjalan dengan sebenarnya, berlari dengan sebenarnya, karena itu lebih ke koordinasi gerak dasar. Karena anak-anak, coba kita latih anak-anak usia 10 tahun, 8 tahun ke bawah. 10 kita baris, suruh dia jalan yang benar, itu masih ada jalannya kayak robot ya. Ya kan? Kaku-kaku ya. Karena kalau koordinasi gerak salah, akan susah, akan lambat untuk anak-anak itu sendiri untuk berkembang. Karena di sepak bola lebih menggunakan koordinasi gerak. Ya, koordinasi gerak. Ya. Terus setelah kita mengajarkan cara berjalan, berlari yang benar, baru kita ajarin koordinasi gerak dan gerak tubuh ya. Gerak tubuh itu kanan kiri. Karena kalau yang terjadi sekarang kebanyakan anak-anak dilatih hanya dengan bermain bola aja, main bola. Dia 3-4 tahun dilatih, dia akan kuat bermain bolanya. Tendangannya kuat, tapi kadang koordinasi geraknya yang salah. Jadi begitu kita ngajarkan dia skill, agak kesulitan. Sulit. Kok gini kita maunya seperti ini? Tapi kalau dia diajarkan koordinasi gerak yang bagus, skill yang akan kita ajarkan dia bisa mudah. Karena benar-benar dari dasar ya. Karena tubuh kita kan separuh ini, kalau kita biasa kanan, kita akan mainnya ke kanan terus. Kan di dalam sepak bola, di dalam lapangan tidak pernah kita minta bola selalu di kanan. Tiba-tiba bola di kiri, badan kita sudah putar, kaku. Tapi kalau kita terbiasa dengan gerak kanan kiri, koordinasi kita bagus, apalagi di sepak bola sekarang, modern sekarang kan, selain skill kaki, gerakan, pandangan juga paling penting. Kalau kita selalu memandang ke kanan, kita akan lari ke kanan. Nah, itu sebenarnya yang sebelum kita ngajarkan anak-anak bermain sepak bola, ajarkan dia koordinasi gerak. Betul. Karena saya juga sering lihat Coach ya di Balikpapan, ada anak kecil udah diajarin ini dalam hatiku nggak berat tuh anak diajarin seperti itu gitu kan. Karena memang kan ya mungkin kita juga nggak tahu lah ya, mungkin memang ketidaktahuan atau seperti apa. Nah kan selain itu juga Coach, anaknya udah mulai meningkat nih di Balikpapan ya. Anaknya udah mulai menginjak usia dini, dari usia dini, dewasa, udah mulai ada prestasinya. Tapi ketika sudah di atas, tapi dia turunnya langsung jauh nah Coach. Itu kira-kira menurut Coach apa Coach? Faktornya ya. Karena banyak ya di Balikpapan tuh kayak gitu. Udah main di level yang lumayan tinggi, lalu meredup gitu. Kalah sama anak-anak yang ada di Jawa Coach. Jadi sebenarnya seperti ini. Ada penelitian bilang dimanapun, bahkan di sekelas Barcelona katanya, kata instruktur saya seperti ini, anak-anak usia 10 tahun ke bawah itu masih bagus-bagusnya. Bagus sekali main, kencang, punya skill gini. Tapi begitu menginjak usia 10 ke atas, dia mulai menurun. Pernah ngalamin? Ya rata-rata ya. Iya. Saya juga dulu malah bingung. Kenapa ya seperti itu? Apa dia tambah jelek? Ternyata tidak. Dan itu memang adaptasi anatomi namanya. Maksudnya dia mulai bertumbuh lah ya. Bertumbuh, tulang tungkainya besar, dia mulai lambat, tidak selincah saat usia 10 tahun. Jadi kita bilang, jeleknya dulu ini, padahal dulu dia bagus. Padahal masa transisi di 10 ke 13 tahun itu masa yang paling sulit. Kenapa? Di masa itu kalau kita tidak fokus ke dia sudah mulai berontak gitu. Sudah mulai kenal lawan jenis, sudah mentalnya udah mulai naik, mulai berontak sama orang tua, malas latihan, lingkungan. Jadi termasuk selain fisik juga faktor psikisnya juga. Jadi kalau kita tidak mengarahkan dia dengan yang benar, nah di situ masa-masa transisinya dia dari anak-anak belia mau menjadi dewasa, udah mulai malas latihan. Itu juga faktor. Ya, selain masalah skill tadi, kalau di Jawa mungkin karena di akademi ya. Karena kalau di akademi dalam satu lingkungan, sekolah sama-sama, sholat sama-sama kan, jadi lingkungan mereka yang mendukung. Itu aja ya. Kan dia cuma latihan SSB cuma seminggu 2-3 kali. Iya, maksimal 3 kali lah ya. Banyak waktunya di keluarga dan di luar teman-teman. Lingkungannya mempengaruhi permainan psikisnya juga. Itu rata-rata. Iya benar. Makanya kalau kita ngelihat anak-anak berbakat usia 10 tahun ke bawah, dia mulai menanjak ke usia 11, 12, 13, itu saat-saat yang paling penting untuk selalu dikontrol. Terutama orang tua. Mentalnya, lingkungannya. Karena untuk latihan
menjadi pemain profesional itu bukan seminggu 3 kali, seminggu 2 kali liburnya. 2 kali libur ya. 2 kali liburnya. Berarti 5 hari dong latihannya, tiap hari loh ya. Tiap hari. Tiap hari. Dan hitungan jam. Karena ada yang pernah saya lihat itu untuk menjadi pemain profesional itu kan harus mencapai target 40.000 jam. Dalam beberapa tahun. Dalam beberapa tahun. Oke. Makanya itu porsi latihannya aja. Porsi latihan. Jadi makanya latihan itu bukan hanya di SSB, latihan di rumah. Latihan di rumah kalau bisa menurut saya sepak bola itu malah harusnya jadi mata pelajaran. Harusnya ya. Harusnya. Pokok ya. Jadi jangan cuman cabang dari mata pelajaran ya. Kalau sekarang di Indonesia sih gitu ya coach ya. Kalau di luar kayaknya gimana coach? Kan ini coach, ini bocoran juga ya coach ini kayak tadi dibocorkan Panji ada punya 3 lisen loh ya. Kepelatihan. Pelatih kiper, ya kan? C juga baru pelatih fisik. Nah, yang pertama dulu coach yang diambil yang mana coach? Saya dulu pertama ngambil itu di 2010. Terus cuman kan nggak pernah dipakai. Artinya saya nggak pernah ngelatih, juga sibuk pekerjaan. Terus sepak bola itu kan semakin maju ya ilmu kepelatihan ya. Iya. Semakin tahu, berkembang semakin terus. Berkembang, upgrade. Kalau kita dengan materi yang lama tuh kayaknya nggak bisa deh. Itu mulu, diam di tempat. Iya, diam di tempat. Sedangkan sepak bola sudah semakin maju berkembang setiap tahun. Akhirnya di 2016 saya ngambil lagi D. D lagi, diulang kembali. Diulang lagi artinya yang D upgrade ya, D PSSI yang baru di Malang dengan instruktur Coach Hanafi. Kemudian situ sama-sama dengan pemain-pemain nasional di Jawa ada beberapa. Nah setelah 2016 itu saya ngambil lisensi D di Malang. Tahun 2016, 2017 tuh ada lisensi pelatih fisik di Malang juga. Lain di Pangkal Pinang Sumatera. Oke, diambil juga itu ya? Saya ambil karena saya pengen belajar. Saya pengen belajar, cari ilmu artinya buat anak saya lah ya. Kalau tidak berguna buat saya, buat anak saya, tidak berguna buat anak saya, buat lingkungan sekitar, dan buat teman-teman. Akhirnya saya ngambil level 1 lisensi pelatih fisik. Tapi itu sebenarnya semua cabur. Oh gitu, semua fisiknya cuma oke. Semua cabur olahraga. Yang berhubungan dengan fisik lah ya. Dengan fisik. Dan saat itu setelah saya ngambil, saya banyak belajar tentang, kebetulan saya juga di dunia medis ya, saya kerja di Gourmet tentang kesehatan. Pada saat itu saya pakai untuk diri saya sendiri. Oke. Maka tadi berbicara gendut, ini judul penyakitan. Semuanya over lah ya. Over. Tapi nanti video fotonya ada ya. Nanti tolong diedit ya. Tampilin fotonya seperti apa. Jadi setelah saya ngambil itu, saya mikir saya bukan melatih siapa-siapa, bukan melatih orang-orang mana, di mana. Dengan yang saya harus latih SSB saya. Lah SSB saya usia dini belum ke fisik. Akhirnya saya pakailah buat diri saya sendiri. Oke, diterapkan ke diri sendiri lah ya. Diri saya sendiri. Tapi saya tidak puas dalam artian saya masih ingin terus belajar. Pada tahun 2018 akhir saya lanjut ngambil level 2 di Jogja. Fisik juga? Fisik juga. Oke. Jadi alhamdulillah berhasil untuk diri saya sendiri. Oke. Dulu berat badan berapa? 78. Itu tahun? 2015, 16, 17. Usia? Usia 3738. 3738. Sekarang berat badan? Sekarang berat badan 67. Usia? 43. Nah, lihat dong. Tapi seger loh, kelihatan seger kan. Dan itu juga mengaruh ya coach ya ke apa looknya kita gitu kan. Kalau misalnya kitanya berat badan terus jarang olahraga, bawaannya lemes gitu ya coach ya. Betul. Itu bawaannya karena lemes. juga sebenarnya kita malu sama lisen. Malu sama lisen kenapa? Kok pelatih fisik? Pelatih fisik kok jelek fisiknya? Ya, jadi kita harus bisa sebagai contoh untuk pelatih, kita juga untuk contoh untuk mempraktekkan. Karena kalau berbicara fisik kita bukan hanya nyuruh orang, menyiksa orang dengan fisik, tapi kita harus bisa mencontohkan setidaknya 50% dari gerakan. Yes, jadi, betul. Pemain itu yang akan kita latih punya mindset ke kita, ini benar. Oh iya, pelatih fisiknya aja seperti ini. Ya. Berarti saya percaya gitu kan. Iya kan. Nah, jadi, beda sama yang lain ya. Oke, nah itu pelatih fisik sama pelatih D nasional. Nah, kalau untuk pelatih kiper gimana coach? Katanya sampai jauh loh ke negeri jiran loh, ngambil ilmunya, ngambil lisennya. Jadi sebenarnya kalau untuk pelatih di
goalkeeper itu awalnya pada saat saya ngambil lisensi CAFC. Saya tuh dari 2016-17 tuh sudah pengen ngambil C. Cuman di Indonesia ini agak sulit. Sulitnya, saya kan bukan mantan pemain. Jadi tidak prioritas. Siapa saya? Gitu Oh kan. iya. Bukan. Jadi mau ngambil lisensi itu udah pernah daftar di Makassar. Daftar untuk ngambil lisensi. Saya udah bayar, bahkan saat itu nama saya udah masuk. Akhirnya pada saat-saat akhir saya udah ngambil cuti bahkan. Saat-saat akhir saya digeser. Nama saya enggak ada. Uangnya kembali tapi ya udah enggak apa-apa, berarti rezeki saya. Akhirnya saya juga daftar lagi di Jakarta. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama, 2017-an. Juga gitu, gagal. Itu saya sadar, ya mungkin karena saya bukan pemain bola, bukan siapa lu. Ya udah, akhirnya dapat channel-channel teman-teman channel. Akhirnya dapatlah channel di Malaysia. Jadi alhamdulillah saya ngambil C itu di Malaysia. CAFC 2018. Jadi mungkin banyak orang bilang, banyak duit nih ambil di Malaysia. Iya benar. Mahal ya kayaknya. Padahal bukan, karena di Indonesia saya nggak prioritas. Akhirnya saya ngambil di luar dan ternyata sebenarnya di luar itu lebih murah dibanding di Indonesia. Sekarang berbicara C di Indonesia itu sekitar 10 juta. CAFC. Di Malaysia? 5 juta. Setengahnya ya. Kalau untuk goalkeeper? Jadi saat itu 2018 CAFC di Indonesia 7,5 juta ya. 7,5 juta. 7,5 juta. Jadi saat itu dengan uang 7,5 juta, 2,5 juta bisa buat jalan-jalan. Okay. Akhirnya ke Malaysia, lihat dunia luar, lihat sepak bola di sana, lihat fasilitas di sana, banyak teman-teman dari negeri lain, kita banyak belajar, sharing. Akhirnya mata saya terbuka. Dulu saya sempat berpikir gini, bukannya ngomong ke berdoa pada saat ya Allah, kok susah betul sih saya mau ngambil lisensi di Jakarta ini. Tapi ternyata Allah itu maha adil. Kita disuruh bersabar untuk dikasih yang lebih baik. Iya. Dan itu bukan hanya terjadi di kehidupan, di sepak bola juga seperti itu. Benar. Dan setelah saya ngambil di sana, setelah saya pulang kita tuh ada grup Malaysia kan. Ada grup Malaysia, sering ribut. Akhirnya ada info lisensi goalkeeper AFC level 1. Langsung level 1? Iya, level 1. Dia level 1 itu dasar. Oke. 2 dan 3. Di Indonesia itu kan belum ada. Saya tuh ada minat, karena apa? Saat ngelihat anak saya yang cewek, saya lihat anak saya ini ingin saya maksakan jadi pemain bola, tapi tidak punya bakat yang cewek. Karena larinya pun kayak kepiting. Geser. Saya benerin setengah mati juga susah. Saya perhatikan lama-lama, ya sebagai pelatih kan kita bisa mengamati ya gestur badannya anak. Dia punya jari tangan yang besar, posturnya bagus karena makanan yang saya utamakan buat dia, nutrisinya. Iya. Udah jadi kiper aja. Tapi untuk jadi seorang kiper harus dilatih sama kiper. Betul. Atau pelatih kiper, bukan sembarangan hanya untuk lihat-lihat itu. Apalagi untuk anak-anak tuh kondisi pertumbuhannya nanti salah-salah jatuh kita yang parah. Betul. Saya sebagai orang tua sih ingin selalu memberikan yang terbaik. Akhirnya saya mikir, kalau hanya untuk melatih, melihat di YouTube nggak bisa deh kayaknya baik kiper. Untuk di Balikpapan rumah saya jauh. Bawa ke teman-teman kiper nih, banyak kiper-kiper di Balikpapan yang bagus-bagus, punya lisensi kiper. Ada Bang Aswan, ada Coach Hadi Wijoyo ya, cuman terlalu jauh sehingga untuk melatih itu tidak mungkin seminggu sekali. Betul. Akhirnya saya mikir, udah saya aja ambil untuk dasar. Tapi jujur, saya bukan mau jadi pelatih kiper, karena saya buta di kiper. Jadi jangan berbicara lisensi kiper sih ya. Jadi saya cuma untuk ngasih dasar anak saya. Oke. Nanti begitu anak saya sudah saya kasih dasar, benar, baru nanti saya kasih mereka. Tolong dong latih anak saya. Oke. Itu aja. Nah, jadi saat itu saya cuma bilang kalau harus ikut di Malaysia lisensi goalkeeper apa seperti yang waktu pertama, kan waktu pertama itu harus ada rekomendasi dari PSSI untuk kita keluar. Betul. Nah, untuk ke PSSI itu kan banyak pintu nih. Ya alhamdulillah ya kita dibantu juga. Coach Bima Sakti, Pak Hari Husaini, mentor-mentor saya. Jadi saya mengeluarkan surat rekomendasi itu dari beliau. Kalau saya untuk tembus-tembus sana kan susah. Jadi Coach Pak Hari membantu dengan Ratu Tisa dan Bang Danur, Coach Bima yang merekomendasikan, akhirnya surat itu keluar, saya berangkat di Malaysia. Ngambil lisensi CAFC, setelah saya pulang ada kabar tentang lisensi goalkeeper AFC, saya tanya lagi, apakah bisa berangkat ke sana tanpa rekomendasi? Karena saat itu lagi PSSI lagi begini. Iya. Bima sama Ratu Tisa sama Coach Fahri
lagi rame lah ya. Nggak bisa bantuin kayaknya. Akhirnya saya bilang. Oke. Akhirnya saya bilang sama di sana teman di Malaysia, untuk saat ini saya kalau mau ikut nggak bisa pakai rekomendasi karena susah. Saya juga lagi di luar kota saat itu, lagi di site pada saat bekerja. Iya. Pada saat bekerja saya lagi ditambah lagi kerja. Langsung mereka sana bilang, oke lah Didi, mereka sama bahasa Didi. Apa Didi, kau kan sudah kenal baik sama di sini sama Raja Isa, boleh lah kau berangkat. Kenapa saya mau berangkat? Selain niat pingin belajar goalkeeper untuk melatih anak ya, untuk melatih anak, juga karena murah. Berapa di sana? 3 juta. Di sini? Di sini belum. Oh, belum ada. 1 tahun kemudian baru ada itu instruktur saya telepon, Didi kau berbanggalah. Orang pertama kata yang pernah ambil lisensi itu, iya. Berarti dari Indonesia cuma 1 orang aja? Iya. Biasa. Dan saat itu dengan biaya 3 juta, ya udahlah, bismillah aja gitu ya. Belajar, dan saat itu di sana saya mindernya karena di antara 30 peserta semuanya kiper. Kiper dan mantan kiper nasional Malaysia. Begitu saya datang dengan postur saya siapa sih? Tanya, kau goalkeeper? Bukan. Kau punya akademi pelatih? Bukan. Jadi kau kesini buat apa? Instrukturnya tanya. Saya datang untuk belajar melatih anak saya. Budak saya. Hanya itu. Mereka salut aja. Saya juga salut. Cuma ya untuk lisensi goalkeeper, kalau untuk di Balikpapan masih banyak yang lebih layak dan berhak apalagi mantan goalkeeper. Kalau saya itu ibarat kata saya simpan aja dah, cuma untuk dasar anak saya aja. Betul. Saya lebih ke fisik dan C-nya. Ya, karena memang niatannya adalah untuk membentuk anaknya sendiri ya coach ya, gitu kan. Memang termotivasi dari seperti itu. Tapi hebat loh, 3 lisensi langsung ya coach ya. Iya. Oke. Tapi kalau ngomongin 3 lisensi ini coach, dengan lisensi yang sudah dipegang, prestasi apa yang sudah dia dapat coach? Banyak. Enggak, yang terbaru padahal saya tahu, cuma biar dia nyebutin aja gitu. Kalau prestasi saya tidak lebih berprestasi ya, lebih karena kepuasan aja diri sendiri. Alhamdulillah saya pernah membantu diajak sama Coach Jenal ikut di PPU 2019 suratin PPU 15 dan 17 juara tingkat provinsi. 15 17 itu 17 sama Coach Sudi, 15 sama Coach Jenal. Saya diperbantukan untuk megang fisik dan kebetulan nggak ada pelatih goalkeeper aja lah, saya mau aja gitu. Iya, pakai 15 17 dan sampai yang 17 tingkat nasional ke Malang sampai di 8 besar. 18 untuk usia 17. Yang 15-nya sampai di 8 besar juga kayaknya. 8 besar ya. Oke, tepuk tangan dulu buat prestasi. Keren loh. Ada yang mau ditanyakan Mas Panji? Cuman masalah itu aja tadi yang saya bilang fisik. Ya kan, nah, maksudnya kalau untuk pemain bola itu takarannya idealnya pemain itu gimana sih? Kan sekarang apalagi kalau fisiknya. Oke. Karena sekarang terutama sama ya bahasanya pola makannya pasti diajarin juga dong fisik ya kan. Apalagi di Sintayong ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya itu di, karena si pemain Indonesia itu sekarang tuh lagi di lagi disorot banget. Apalagi katanya pemain Indonesia yang senior ya kan ototnya sama kayak pemain U19 di Korea. Nah, itu gimana coach? Setuju nggak? Benar nggak dengan fakta yang ada? Ya sebenarnya lebih ke nutrisi ya. Iya. Jadi kayak kalau kita bilang kita di Indonesia sepak bola yang memegang peranan penting itu bakat dulu ya. Sebenarnya bakat hanya memegang beberapa persen dari kesuksesan seorang pemain untuk menjadi pemain sukses atau pemain profesional. Hal yang paling penting untuk seorang pemain menjadi pemain hebat, pemain profesional itu adalah kita tidak usah berpikir bakat. Bakat itu sudah dekat sama dengan sekali. Yang kita pikir adalah satu, kerja keras latihan. Betul. Kerja keras latihan. Terus yang kedua nutrisi. Nutrisinya harus dijaga. Makan yang harus penting. Jangan sembarangan ya. Ya sebenarnya bukan masalah sembarangan. Susah juga ya kalau bicara ke tingkat ekonomi kita. Betul. Makan itu. Karena makanan nutrisi memegang peranan penting untuk seorang pemain. Makanya kayak anak saya
yang cewek IPA dengan usianya yang baru jalan 12, badannya sudah sebongser itu sudah memang saya jaga makan. Dari usia dini ya? Dari usia dini dia udah nggak boleh jajan sembarangan. Soalnya itu saya paling Indomaret gitu selain mahal gitu. Berbenturan dengan ekonomi ya. Mahal tapi kurang baik juga. Kurang baik juga. Pengawet. Jadi dia makannya hanya makanan lemak yang disiapkan. Jadi mungkin nasinya dikurangin porsi karbonya, tapi lebih banyak ke protein dan sayurnya. Oke. Terus susu paling penting ya untuk anak-anak usia ini. Kenapa badan pemain kita kurang ini ya, menunjang sebagai seorang atlet? Karena nutrisi. Susu itu paling penting. Anak umur 10 sampai si anak saya yang cewek itu sampai umur 12 tahun masih minum susu. Oke. Sampai sekarang dia malam mau tidur harus minum susu. Pagi dia harus minum susu. Jadi kayak susunya itu susu gimana? Bukan susu kental manis. Iya. Makanya kan kita hanya tinggi protein kayak Hello School. Karena kan bukan susu Nutrilon yang lagi. Jadi Hello. Karena memegang peranan penting itu makanan. Iya. Untuk otot, untuk kita dilatih seperti sekeras apapun. Makanya saya melatih anak saya keras. Karena saya juga ngembangin dengan makanan dan waktu istirahatnya. Iya, betul. Waktu istirahat bagian dari latihan. Betul. Makanya mungkin ada orang yang teman-teman yang nggak tahu nih Coach Dedi ngelatih anaknya gila-gila banget. Tapi tenang aja, ini udah semuanya gitu. Tapi benar kalau ngomongin tentang susu, ini buktinya saya dulu sering kasih susu Coach, masih kecil gitu kan, karena ekonominya lagi bagus gitu. Tinggi. Kalau ini memang agak ada turunan, cuman kan beda lah ya, yang bergizi sama yang enggak. Tapi benar zaman dulu saya SD SMP masih diminumin susu. Kalau zaman dulu kan kita masih susunya Depo. Zaman dulu gitu. Zaman dulu ya gitu. Karena saya juga bersyukur kepada orang tua saya. Nah, jadi untuk menunjang itu memang bukan faktor keturunan. Saya asupan gizi untuk menunjang prestasi anak-anak itu. Bahkan sekarang kalau kita lihat ya anaknya yang cewek Diva ya, itu tingginya udah hampir sama ya. Bahkan dari sizing sepatu sama bajunya sama. Bener kan gitu. Karena itu memang maksudnya ini contoh aja lah ya. Bahwa saya tidak punya postur tinggi, orang tuanya, ibunya juga tidak punya postur tinggi, tapi anaknya bisa menjulang karena makanan itu ya. Isi dan latihan. Betul. Latihan. Nah, tadi kan bahas masalah makanan. Yang paling umum aja dari papan. Yang gampang ya. Yang gampang yang maksudnya nggak boleh. Bukan bahasanya nggak boleh ya, kalau bisa jangan ya. Yang kurang baik lah ya. Nutrisinya. Tadi kan kalau nyebut satu nih kayak masalah Salome ya kan, yang lain-lain itu seperti apa gitu. Jadi gini, makanya kalau kita kan berbicara makan kan, kalau kita budaya kita orang Indonesia itu kan nasi yang banyak ya. Kalau nggak makan nasi nggak makan. Nah, sedangkan semua yang berhubungan dengan karbo itu adalah gula. Gula adalah lemak. 100% karbo masuk tubuh, 100% jadi gula, 100% jadi lemak. Jadi kalau kita sebenarnya pola makan, kalau kita makan misalkan saya sekarang makan nasi itu kalau kerja kadang bawa dari rumah. Irit juga. Yes. Yang kedua, kalau saya beli di warung mahal sekali. Karena saya makan porsi nasinya sedikit, tapi karena sudah biasa makan banyak kan masih lapar nih. Kan kita nikmatin hidup, belum tentu kita hidup. Betul. Besok, jadi kita makan lah. Tapi apa yang kita makan yang kita lihat. Jadi kalau saya beli nasi di warung itu bisa makan karena nasinya dikit, tapi lauknya double. Telurnya 2, ayamnya 1, ikannya 3 ayam. Jadi saya makan nasi itu habis masih mau makan, saya makan lauk. Protein, karena protein 100% masuk tubuh, 50% jadi otot, cuma 2% jadi gula. Dan kalau sayur, di nutrisi sayur-sayuran buah-buahan itu 100% masuk tubuh, cuma 30% jadi gula. Karena ada manisnya. 70% jadi nutrisi. Makanya kalau berbanding karbo, protein dan nutrisi, kalau kita yang bedanya apa? Nasinya banyak 2 piring, ayamnya seiris, proteinnya seiris, sayurnya 2 helai, jadi banyak karbonya. Nah, sebenarnya makanannya itu karbo yang penting ada. Sedikit, kalau kurang kita lauknya banyak, tapi masih sayurnya banyak. Jadi itulah yang saya ajarkan ke anak saya, makan bukan mengata orang tua orang, nggak boleh makan, tapi gitu. Karena ada porsinya lah. Iya, ada porsinya udah kita ngatur sampai sekarang.
Kalau di luar sana mungkin teman-teman ibu bapaknya, anak-anak, saya sering lihat ya, ada turnamen sepak bola, anaknya dikasih bekal mie, lauknya mie, baru pakai nasi. Itu karbo sama karbo tidak ada gizinya lah istilahnya seperti itu. Nah itu kan yang harus dipelajari mungkin oleh orang tua juga di rumah. Jangan sampai anak itu ya dijaga dari usia dini ya Coach ya. Karena terbukti saya juga dulu sama berat badan tahun lalu ya Coach ya. Itu di angka 86 sampai 84 86 berat badan, dan itu bayangin saya nggak bisa lari ya kan. Tapi karena memang saya juga dapet tips, saya juga selalu bawa nih nanya-nanya Coach apa aja nih gini-gini, karena saya juga kurang begitu paham ya. Saya kerjakan, saya lakukan dengan dibarengi dengan latihan. Alhamdulillah 78 dong. Cuma ini belum, ini nggak bisa kamu kayaknya. belum kena susunya. Belum ketemu susu yang pas kayaknya. Ya, karena faktor makan juga berpengaruh ke ini apa? Tubuh kita untuk menghindari cedera. Jadi sebagai contoh kita kayak misalkan kita nih, saya pernah nih tarkam main ke Tenggarong ya, main ke Tenggarong diajak teman, nggak tahu tim aku tuh yang ngajak saya bawa mobil sendiri sampai Tenggarong. Saking semangatnya ya. Pagi itu saya latihan, saya biasa memang sampai sekarang untuk menjaga berat badan supaya naik lagi, jaga supaya bugar. Setiap sore itu saya tetap latihan. Pagi saya latihan, tiba-tiba ngabarin ada main di Tenggarong. Udah berangkat, diajak main. Senang ya. Gue mau bilang ke Tenggarong, pulangnya malam kembali lagi. Itu kan kondisi capek ya. Kondisi capek, lemas gini. Kalau kita sudah salah makan, kita pasti drop. Benar. Pasti drop. Jadi saya itu mampir di mana makan sama teman ini, teman pesan saya enggak. Saya pesan sate 20 juta. Sate tuh. Sate aja. Enggak pakai nasi. Habis makan dulu keringatan daging protein. Yes. Terganti semua. Dan banyak air putih. Jadi kalau berbicara air putih, banyak orang beranggapan bahwa air putih itu setiap orang 2 liter. Sebenarnya salah. 8 liter ya? Bukan, separuh berat badan. Jadi misal berat badan mau 80, separuhnya kan 40, berarti 4 liter. 4 liter. 4 liter wajib tiap hari. Setiap hari. Itu membantu tubuh kita tetap bugar, sehat. Resikonya tidak ada. Resikonya cuma kencing-kencing. Ya, pipis terus. Tapi bagus, dia toksin, membuang masuk lagi. Sekuat-kuatnya kita berolahraga, rajin air putih. Jangan habis berolahraga capek panas minumnya botol manis segala macam. Jangan nggak kelihatan juga ya. Ya, dan itu juga terbukti sama saya. Saya ngerasa badan saya sekarang lebih enak ya dibanding kemarin. Jujur Coach, males setiap hari itu mau ngapa-ngapain. Tapi kalau sekarang dibanding dengan olahraga gitu kan, alhamdulillah. Ngapain pagi biasa? Kalau pagi jujur saya nggak bisa olahraga karena ngantri kerja segala macam lah ya. Saya olahraganya ke sore bener. Saya Senin sampai Jumat bisa jogging tiap hari. Sabtu Minggu saya malah libur. Bener, saya tuh bener-bener libur kalau Sabtu Minggu. Buat keluarga lah. Bener kalau saya segitu. Dan itu juga berkat dari Coach juga loh. Nah, kalau buat anak-anak sekarang yang buat SSB, ya kan anak-anak misalnya injak remaja lah, 15 tahun ke bawah lah bahasanya, atau 15 tahun ke atas. Kan kalau biasa latihan SSB tadi itu kan ya seminggu 2 kali, 3 kali ya kan. Nah kalau misalnya pagi, masuk ke tips buat anak-anak itu ngapain? Latihan pagi ya? Maksudnya sebelum berangkat sekolah lah bahasanya kan. Nanti deh. Jadi kalau untuk anak-anak sih sebenarnya gini, kita selalu beranggapan bahwa latihan bola itu hanya di lapangan dan bersama SSB. Latihan bola dan bersama pelatih. Padahal untuk anak-anak dari orang tua tuh megang peran penting untuk dia latihan di rumah mandiri sendiri. Dengan ukuran ruang tamu 2 kali 3 pun kita bisa berlatih. Kalau berbicara ke fisik, ya kalau berbicara ke fisik untuk anak-anak, tipsnya ada anak umur misalkan 11 tahun ke bawah, dia mau nambah stamina-nya supaya bagus, bapaknya nyuruh lari sana 2 kilo, 3 kilo, anak kecil ya. Terus kembali, gitu kan? Kembali sini. Mereka berlari ya, aerobik, 3 kilo kembali sini. Hitungan mungkin sekitar 5-10 menit ya, kembali ya 10 menit. Mana lebih baik dibanding yang orang tua
ini bola, ini di ruang tamu, ini bola, capping, kanan kiri, 5 menit kemudian ya semua pergerakan skill ya, capping, tarik, dribble, ball feeling, mana lebih baik? Kalau mereka lari 10 kilo, 3 kilo tadi, kembali dia hanya dapat aerobik, ketahanan. Tapi dengan tadi bergerak, dia dapat juga aerobik, dia cabut. Tapi yang dia dapat lebih banyak dengan bola. Ball feelingnya dapat, skillnya dapat, kekurangan kaki kiri dapat karena dia latihan. Dan hanya kayak kelenturan dapat, koordinasi gerak dapat. Nah itu tip itu dibanding latihan misalkan pakai alat nih ya, berbicara alat banyak peralatan untuk anak usia ini, pakai alat ini. Sedangkan di dalam lapangan bola alat itu tidak pernah digunakan. Kenapa tidak digunakan bola? Karena dia akan jadi pemain bola dan di dalam lapangan dia akan menyentuh bola. Jadi kalau untuk anak-anak, kalau kamu jadi pemain bola, latihan selalu dengan bola. Kamu bergerak koordinasi dengan bola. Kalau dasar aja mungkin ya, kayak di leader itu dasar. Tapi kalau dia dasar udah bagus, sudah benarnya gerakan koordinasinya kanan kiri tubuhnya juga udah bagus, udah dengan bola aja. Fisik dengan bola. Kita kalau orang kayak sekarang kita pakai apa? Extender, tangan itu tong semua gerakan. Coba ganti dengan bola. Karena kita kan menjadi pemain bola. Iya kan? Kita kan menjadi pemain bola. Ngapain kita pakai peralatan? Kecuali tidak ada bola. Nah itu. Tidak ada bola. Sekarang kalau kamu jadi pemain bola, kamu wajib punya bola satu sendiri di rumah. Minimal. Jadi bola sebagai teman sahabat. Jadi selalu dengan bola. Latihan koordinasi, latihan fisik, latihan apa selalu dengan bola. Bisa, kombinasinya ada. Artinya kita bisa kok merancang sendiri. Melihat di YouTube ada, selalu dengan bola. Usahakan selalu karena kamu menjadi pemain bola. Iya. Mau latihan apapun, kekuatan, kecepatan, kelihatan, koordinasi hanya dengan bola bisa. Dan tidak perlu di lapangan, tidak perlu dengan pelatih, tidak perlu di akademi, tidak perlu di SSB, dalam rumah aja bisa. Dengan tembok juga bisa. Makanya berawal dari rumah dulu ya. Iya, dari rumah dulu. Dan itu harus support orang tua, terus minat anak, terus ya sudah harus mengorbankan sifat-sifat yang sekarang HP dari betul. Karena itu yang bisa menimbulkan rasa malas untuk latihan. Anak itu udah pasti malas beranjak dari tempat duduknya itu ketika pegang handphone itu susah gitu lah. Dan paling penting adalah programnya. Jadi programnya dari pelatih harus bisa ngasih program ke anak. Oke, kamu di rumah latihan di SSB latihan seminggu 3 kali, tapi di rumah saya kasih kamu PR ini, lakukan, videokan, kirim saya. Harus gitu ya. Harus gitu. Karena anak saya pun ada programnya. Ketika orang tuanya ini, bapaknya ini pergi keluar kota, anaknya tetap latihan. Dan saya selalu minta video, selalu minta jam, ini jam latihan, videonya mana, kirim. Dan saya selalu evaluasi. Dan itu wajib. Karena kalau kita sibuk juga, nggak bisa dampingi anak, nggak bisa ngeliat anak kan, otomatis anak juga pasti akan malas-malasan. Jadi kita komunikasinya sih yang penting. Komunikasi ke anak. Jam latihan, videonya mana, materinya ini, coba lakukan. Kalau salah nanti diperbaiki, selalu ada perbaikan. Betul. Nah itu kan ya bahasanya kita mulai dari rumah nih, dari rumah. Tapi kan kadang ada juga yang orang tuanya bahasa itu nggak support. Jadi dia nggak punya bola lah bahasanya, ya kan? Karena faktor kekurangan ya. Kekurangan. Jadi antisipasinya itu bagaimana? Pelatih belikan dia bola. Kan bola cuma 70.000 ya. Banyak yang kurang. Yang ukuran size berapa ketat ya? Ya bahasanya kalau untuk sementara lah. Bola sementara kan SSB punya bola nih. Pinjamin aja dulu. Kalau dia minat dia pasti bisa beli lah. Kan bisa beli paket. Top up, masa beli bola bisa. Intinya sebenarnya bola. Kalau kamu sayang sama pemainmu, dia berbakat, dia punya potensi, orang tuanya support, tapi dia untuk beli bola aja tidak bisa harus berkorban. Karena dia punya bakat. Ya kamu tahu ya. Terserah suatu hari ke depannya balasan yang kamu terima tidak setimpal, dia lupa sama kamu, tidak pernah ingat kamu, kan Tuhan tahu amal jahiliyahnya untuk kamu nanti dari dunia ya itu. Oke. Nah ini kita udah lumayan panjang ya, panjang banget ya, tapi nggak apa-apa.
Coach, sebelum kita mengakhiri Coach, tips apa untuk anak-anak yang mau istilahnya baru mau memulai nih ke dunia sepak bola dan juga mungkin teman-teman yang lain, tipsnya apa Coach? Bahasanya Dan harapannya lagi ini memperjuangkan mimpinya lah. Betul. Apa Coach? Saran saya cuma satu. Intinya satu, kalau kamu sudah punya minat, kamu punya bakat, apalagi kamu punya bakat ya, punya minat, orang tua minat, kamu harus punya idola dulu. Betul. Ya, idola. Kalau kamu tidak punya idola, kamu tidak bakal termotivasi. Jadi kalau ini untuk orang tua nih, saya ingin anak saya jadi pemain sepak bola, saya carikan dia idola. Saya lihat kan, ini mana idolamu ini ya, kayak contoh sih namanya. Dulu saya, udah rambutmu gondrong dijadikan Ibra, dia nggak suka, dia punya idola sendiri, dia suka Ronaldo. Semua yang berhubungan sama Ronaldo kasih dia, kasih lihat dia, tunjukkan dia, belikan dia mau apa. Nanti dia akan termotivasi. Jadi untuk anak-anak bisa dididik kalau menjadi pemain, support orang tua paling penting. Yang kedua, carikan dia idola, support dia tentang idolanya. Setelah dia punya idola, dia termotivasi, latih dia yang benar, support dia yang benar di semua SSB baik. Tapi untuk menjadi pemain sepak bola dari usia ini, ingat, latihan tidak bisa 3 kali seminggu. Latihanlah setiap hari. Kalau bisa setiap hari. Yes. Jaga makan, nutrisi paling penting, ya. Dan latihan mandiri paling penting. Oke. Latihan mandiri paling penting. Itu aja Coach? Itu aja. Oke. Tapi sebelum ini saya punya permainan dulu Coach. Suruh milih, ini milih dulu nih. Misalnya siang atau malam, terserah ya. Sebelum ini ya. Tapi harus milih satu. Oke Coach, udah siap? Siap. Oke. Pilih kaki kiri atau kaki kanan? Kanan. Pelatih atau pemain? Pemain. Pemain belakang atau pemain tengah? Pemain tengah. Dipa atau Romeo? Dipa atau Romeo? Dipa. DR23 atau CLMB? DR23. Manajer atau pelatih? Pelatih. Menjadi ayah yang baik atau suami yang baik? Ayah yang baik. Ayah yang baik ya. Nah ini harus pilih satu ya. DR23, CLRB, Celebes, Bas, Palsu, Kira-kira FC atau yang lain? Pilih satu. Celebes ceria. Oke, Gus Dedi, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat buat kita dan juga buat semuanya. Mas Panji, thank you juga. Terima kasih juga udah memanggil saya kembali meskipun masih gratis belum ada anggarannya. Kita tunggu nanti saja ya. Mungkin kita langsung ke closing ya. Oke, terima kasih buat teman-teman juga, jangan lupa like, komen dan juga subscribe di channelnya Karyawan TV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia bingung.